Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan membahas aplikasi Capcut. Nah, kira-kira bener nggak ya aku nyebutnya Capcut? Nah, jadi salah ya teman-teman. Yang benar adalah CapCut. Jadi aplikasi CapCut atau aplikasi untuk editing video. Nah, aplikasi CapCut ini merupakan aplikasi best for fun di Google Play Store, serta menjadi aplikasi editing video nomor 1 juga di Google Play Store. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke aplikasinya. Nah, oke, nanti akan ada tampilannya seperti ini. Karena saya sudah melakukan editing beberapa kali, jadi di bagian sini sudah ada beberapa video yang sudah saya edit. Nah, nanti untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan aplikasi ini, maka bagian ini akan kosong ya. Jadi putih aja, hanya akan ada proyek baru dan juga tombol yang ada di bawah ini. Nah, di sini fungsinya apa aja? Nah, untuk yang proyek baru ini nanti akan kita klik jika kita akan mengedit sebuah video. Jadi untuk menambahkan lembar kerja, maka hal pertama yang akan kita lakukan adalah klik tanda plus proyek baru ini. Nah, selain itu di sini juga ada template. Nah, ini merupakan template yang bisa teman-teman gunakan untuk menyunting video. Ini merupakan video template yang sudah dibuat oleh para kreator di CapCut. Nah, ini biasanya teman-teman gunakan di aplikasi TikTok atau yang lainnya, itu bisa. Udah ada banyak banget, jadi teman-teman tinggal cari aja templatenya sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Di sini udah banyak banget ya jenisnya di bagian yang atas ini. Nanti tinggal digeser aja. Mau cari template video yang seperti apa. Nah, bagian sini juga ada kan pemberitahuan atau banner yang isinya mencari kamu yang suka mengedit menjadi editor CapCut. Jadi kalau teman-teman basicnya berada di dunia editing video, teman-teman bisa mendaftar menjadi editor CapCut. Jadi kalau teman-teman menjadi editor CapCut, nanti teman-teman bisa membuat template yang akan terpasang di sini, dan teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan juga dari sini gitu ya. Cuma ini kebetulan saya tidak mendaftar sebagai editor CapCut, jadi saya hanya menggunakan aplikasi CapCut untuk pribadi, jadi bukan sebagai editor. Jadi nanti teman-teman tinggal klik aja bannernya sini. Setelah itu nanti akan diarahkan untuk bagaimana cara menjadi editor CapCut. Jadi teman-teman bisa ngikutin aja sesuai cara bermainnya ini. Lalu ada dia di eventnya juga, pengiriman hadiah dan lain sebagainya. Nanti teman-teman tinggal daftar aja, ikutin peraturan atau syarat dan ketentuannya. Selain itu untuk kotak masuk, nah di sini hanya informasi-informasi aja dari CapCut pusat, atau juga kalau teman-teman posting di sini video yang teman-teman buat lalu diposting di sini, dia juga akan ada komentar dari orang-orang yang mengikuti, atau saat teman-teman mengikuti seseorang nanti akan ada muncul pemberitahuannya di sini. Dan jadi untuk CapCut-nya sendiri ini memang basicnya dia online ya teman-teman ya. Makanya keunggulannya CapCut sendiri, karena saya sudah biasa menggunakan ini, cepet banget saat save video, dan juga nggak akan lemot, nggak gampang terhenti sendiri ya. Enaknya di CapCut ini dia cepet banget saat save video berapapun durasinya, yang pertama. Terus yang kedua, nggak ada iklan-iklannya itu, jadi sangat aman dan nyaman banget lah saat kita editing. Dan pastinya kita bisa menghapus watermark kepemilikan CapCut ini tanpa kita harus membayarnya terlebih dahulu. Dan ini aplikasinya resmi ya, ini aplikasi resmi dari Google Play Store, tapi kita bisa menghapus watermark brandnya itu secara gratis, jadi nggak perlu di upgrade pro dan lain sebagainya. Kalau di aplikasi lain kan, kalau untuk menghapus watermark harus pro, kalau nggak gitu harus pakai aplikasi yang bajakan atau yang imitasi gitu, dan itu nggak aman banget kan buat handphone. Jadi recommended banget, saya recommended banget aplikasi CapCut ini ya, yang saya sarankan kepada teman-teman.
Jadi teman-teman bisa dicoba. Oke, jika sudah masuk di sini, untuk hal pertama teman-teman bisa menambahkan proyek baru dan mengklik di tanda plus ini. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan untuk membuat atau memilih video yang sudah ada di handphonenya teman-teman ataupun foto yang ada di handphonenya teman-teman. Nah, cuman kekurangannya di sini saat teman-teman akan membuat template sendiri itu kalau untuk kita yang bukan editor itu memang belum bisa ya. Jadi seandainya teman-teman mau buat template baru dari sini gitu ya, itu memang harus menjadi editor terlebih dahulu. Jadi caranya nanti kalau teman-teman ingin ada kayak backgroundnya tertentu, teman-teman bisa save terlebih dahulu di aplikasi lain, contohnya dari Canva terlebih dahulu, bisa membuat sebuah gambar untuk backgroundnya juga bisa. Nah, setelah itu baru nanti kita masukkan di proyek baru ini. Nah, kalau teman-teman sebagai reseller dengan produknya teman-teman yang sudah ada video dari pusat atau lain sebagainya, teman-teman tinggal masukkan aja nih di sini di proyek baru. Nah, terus kita bisa memasukkan video. Ini kan kita pakai video ini ya. Setelah itu klik tambahkan sini. Nah, nanti secara otomatis akan masuk seperti ini. Di bawah sini sudah banyak banget fungsi-fungsinya akan saya bahas kali ini. Nah, yang pertama untuk edit, sebentar ya, kita akan bahas terlebih dahulu dari atas. Nah, ini untuk menunjukkan hasilnya. Terus yang di bagian sini untuk mendownload. Setelah itu di sini ada durasi. Nah, ini untuk mencoba ngeplay. Jadi akan kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ini ada back dan juga lanjutnya ya. Setelah ini untuk menghilangkan suara asli dari videonya ini. Jadi kalau seumpama teman-teman ingin menghapus suara asli dari video, teman-teman tinggal klik yang isukan audio clip. Yaitu ini sampul. Jadi ini adalah tampilan depan dari video. Biasanya kalau kita akan upload video pasti kan ada kayak tampilan yang berbentuk foto gitulah. Nah, itu sampul depannya nanti kita akan masukkan di bagian sini. Setelah itu yang sini plus, ini kita bisa menambahkan foto maupun video yang akan kita tambahkan di lembar kerjanya kita. Setelah itu ada tambahkan audio, ini untuk memasukkan efek, bisa lagu, suara ataupun yang lainnya. Oke, setelah itu di bagian edit. Nah, di sini ada banyak banget fungsinya juga. Di sini ada bagi. Ini untuk membagi atau untuk menjadikan dua videonya. Jadi kita bisa memotong videonya menjadi dua bagian. Yaitu kecepatan. Kecepatan ini untuk merubah kecepatan video. Jadi kita bisa membuat videonya lebih lambat ataupun lebih cepat. Nah, untuk volume sendiri ini kita bisa mengecilkan suara video jika dirasa sangat kencang. Nah, di sini kita bisa mengaturnya. Setelah itu ada animasi. Nah, ini animasi itu maksudnya saat dia masuk. Jadi pergerakan videonya itu. Ini ada bagian masuk, keluar, dan combo. Nah, maksudnya kalau masuk itu kebanyakan dia fokus untuk ya masuk, gimana ya jelasinnya. Pokoknya intinya ini untuk pergerakan video ya. Ini ada yang keluar. Nah, ini biasanya kalau keluar kan ada di akhir video seperti itu. Kalau combo ini campur-campur. Nah, jadi ini banyak banget yang bisa teman-teman gunakan, dan ini semua gratis, langsung bisa teman-teman pakai ya. Dan ini bagus banget editingnya ini, teman-teman bisa coba. Oke, setelah itu ada hapus, itu untuk menghapus jika ada klip yang tidak diinginkan. Jadi seandainya di sini ada video yang mau dibagi, klik dibagi, setelah itu selanjutnya dihapus, teman-teman bisa klik yang hapus ini. Setelah itu hapus latar belakang. Nah, ini apabila teman-teman ingin membuat video sekolah ya, jadi teman-teman seumpama sedang mengajar dan ingin mengganti latar belakang, nanti teman-teman bisa klik hapus latar belakang. Jadi nanti dia akan
hanya akan ada gambar objeknya atau hanya akan ada gambar manusianya tadi, yang nanti backgroundnya akan hilang. Jadi kita bisa mengganti backgroundnya. Itu untuk gaya. Ini untuk wajah manusia biasanya bisa berubah menjadi kartun, kurang lebih seperti ini. Karena ini hewan, kita coba aja ya. Nah, ini prosesnya. Jadi untuk di CapCut memang prosesnya seperti ini. Nah, karena ini adalah hewan, jadi dia tidak bisa ya teman-teman ya. Nah, setelah itu apa namanya? Untuk video yang berdurasi panjang, saat teman-teman memasukkannya ke sini ke CapCut, nanti akan ada tampilan yang seperti tadi. Jadi akan ada tampilan persentase saat dia masuk, karena dia mendownload atau mengunggahnya terlebih dahulu di aplikasi CapCut. Setelah itu ada ekstrak audio. Nah, ini untuk ekstrak audio ini untuk menambahkan suara atau memisahkan suara. Jadi di sini kan ada suara, sudah ada suara sendiri ya di videonya ini. Nah, suaranya background suaranya ini itu sudah dipisahkan di bagian bawah ini. Nah, jadi ini hanya untuk mengekstrak aja suaranya. Nah, tadi kan karena saya hapus makanya dia hilang suaranya. Jadi kita bisa mengembalikannya. Jadi kayak memunculkan suaranya tadi aja sih sebenarnya. Oke, setelah itu tadi masih diedit ya. Setelah itu ada edit. Nah, ini untuk mengedit videonya. Kita coba yang putar. Nah, ini untuk merotasi tampilan video. Kalau yang cermin itu untuk membalik. Kalau yang pangkas itu videonya tadi itu kita bisa rubah sesuai dengan yang kita butuhkan. Andaikan kita ingin membuat videonya itu dengan tampilan story, YouTube ataupun kita upload di Instagram, jadi kita bisa memilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke. Setelah itu ada filter. Nah, kalau filter ini adalah tampilan videonya. Nah, seperti maksudnya seperti kayak seperti foto aja ya. Jadi biasanya kalau di dalam foto kan ada filter supaya fotonya terlihat lebih bagus kan, estetik dan lain sebagainya. Di sini juga ada. Jadi banyak banget macamnya. Nah, dia akan tampilannya akan berubah-ubah kan, sesuai berbeda dari yang asli tadi. Nah, karena di sini kita memasukkan filter. Setelah itu sesuaikan. Untuk sesuaikan sendiri sama seperti kita saat editing foto. Jadi kita bisa menambahkan kecerahan. Jadi kalau dirasa videonya teman-teman itu terlalu gelap, teman-teman bisa menambahkan kecerahannya. Nah, di sini kan ada tombol untuk menambahkan dan mengurangi cerahan. Nah, bisa ditambahkan ataupun dikurangi seperti ini. Jika dirasa kurang tepat. Kalau seumpama tidak ingin dirubah, jadi nanti kita bisa klik bagian reset. Untuk kontras sendiri ini biasanya warnanya jadi bisa lebih dipertegas atau dibuat lebih strong. Saturasi itu biasanya tampilannya lebih kelihatan adem, seger, atau lebih bersinar, atau lebih bukan panas sih, tapi kayak bercahaya gitulah. Nah, ini untuk cahayanya itu juga bisa ditambahkan. Kalau untuk cahaya itu biasanya dia menyesuaikan dengan foto sih. Jadi kalau di dalam foto ini kan menyesuaikan dengan filenya pokoknya ya. Jadi di dalam file ini kira-kira cahayanya ada di posisi sebelah kiri, berasal dari sini. Jadi otomatis di bagian sini pun akan terlihat lebih terang seperti itu. Beda sama kecerahan ya. Kalau yang kecerahan tadi kan secara keseluruhan. Nah, kalau yang cahaya itu mengikuti sinar yang ada di filenya tersebut. Untuk pertajam, supaya jika filenya blur, jadi bisa lebih jelas.
soroti itu biasanya ada tambahan kalau di foto itu biasanya ada tambahan kayak gelap di bagian pinggir-pinggir gitu ya. Terus ini efek bayangan, kayak ada ngeblurnya. Terus ada suhu, rona, pudar, vignette, dan butiran. Itu nanti teman-teman bisa coba aja sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke. Setelah itu ada kecantikan. Nah ini biasanya sih kalau untuk video yang manusia ya, karena ini hewan nggak perlu. Ini ada tambahan kaki karena ini hewan jadi nggak ada. Ini ada tutupi, jadi seumpama videonya ini akan kita hapus atau kita potong atau kita menambahkan efek tertentu, kita bisa menggunakan yang tutupin ini. Jadi videonya tetap terus berjalan, tapi dia akan tertutupi oleh bagian ini. Oke. Setelah itu ada kunci chroma. Nah ini biasanya untuk ini jarang digunakan sih teman-teman ya. Nah ini kunci chroma ini kita jarang pakai. Setelah itu ada ganti, ini untuk merubah jika videonya akan kita rubah ke video yang lain, jadi kita salah mengambil video gitu ya, kita bisa mencarinya atau mengubah videonya menjadi video lain. Stabilkan. Nah untuk stabilkan sendiri ini biasanya untuk teman-teman yang suka ngevlog sambil berjalan. Jadi teman-teman kan pasti suka ngevlog selfie sendiri atau bikin video sendiri gitu kan sambil berjalan, jadi videonya itu kayak agak-agak bergerak-gerak gitu. Nah itu nanti kita bisa menstabilkannya supaya pergerakannya tadi itu lebih diminimalis sehingga kelihatan lebih bagus tanpa ada guncangan-guncangan. Oke, setelah itu ada opasitas. Nah ini sama ya kayak di foto, fungsinya cenderung sama. Efek suara. Nah ini beda ya sama yang asli ya, suaranya bisa berubah-ubah ya. Nah kalau asli kan gini kan. Jadi suaranya tadi berubah sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau salin ini fungsinya untuk menggandakan video, jadi kita bisa menjadikan videonya menjadi video 2 kali. Kita hapus 1 ya. Jadi kita masih diedit. Oke, kita tadi masih masuk diedit di bagian salin. Nah untuk balik, bentar. Nah jadi videonya itu kita pergerakannya itu kebalikannya, jadi ya teman-teman ya. Jadi berputar, pergerakannya itu kebalikan dari yang asli gitulah, intinya seperti itu. Oke, yang terakhir itu beku. Nah dia tidak akan dia akan menghentikan pergerakan video yang tadi. Jadi dirasa ada bagian video yang akan dihentikan pergerakannya, nanti teman-teman bisa klik bagian beku. Bentar ya.
Nah terus setelah kita membahas tentang edit, yang kedua kita akan membahas tentang audio. Nah di sini ada beberapa pilihan untuk suara sendiri ini. Nah di sini akan ada 3 pilihan sendiri, 3 pilihan juga. Ada suara Anda, direkomendasikan, favorit. Ada yang diekstrakkan maupun dari perangkat. Jadi kalau teman-teman audionya ini ingin menambahkan lagu yang sudah tersimpan di handphone, jadi teman-teman bisa pilih yang dari perangkat. Kalau diekstrak itu biasanya dari video lain, tapi kita hanya akan mengambil lagunya aja atau suaranya aja. Nah kalau direkomendasikan sama favorit itu sudah ada di CapCut, jadi lagu-lagunya sudah tersedia di CapCut. Nah kalau suara Anda itu juga bisa menambahkan di sini. Jadi ini ada beberapa pilihan. Ini yang suara Anda tadi itu kenapa kok muncul di ekstrak? Karena tadi kan kita sudah mengklik ekstrak ya. Jadi kita memisahkan video suara dari video yang tadi, makanya dia muncul di ekstrak. Nah kalau teman-teman ingin mengganti dengan suara sendiri, teman-teman bisa menambahkannya lagi juga gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada di efek. Nah, kalau suara efek sendiri ini kan kita mesti masuk di audio ya. Kalau untuk suara di efek ini berupa efek-efek aja. Jadi kayak tepuk tangan, kayak suara launching, transisi, setelah itu suara hewan dan lain sebagainya. Jadi berupa suara-suara singkat sih kalau saya bilang, jadi bukan lagu ya, jadi ini kayak efek-efeknya aja, suara efek. Nah ini yang diekstrak yang tadi. Kalau kita ingin mengekstrak lagu dari video yang lain, nanti kita bisa pilih yang diekstrak, jadi kita akan mengambil suaranya saja. Setelah itu di bagian sulih suara, nah ini saat kita akan menambahkan suara kita. Jadi saat kita akan memasukkan suara kita ke dalam video itu, kita akan menambahkan secara langsung dari sini. Oke, bagian audio sudah. Selanjutnya ada teks. Di sini bisa nambahkan teks. Ini bagian untuk menulis teksnya ya. Setelah ini ada gaya itu model teksnya, mau tulisannya seperti apa, jenis fontnya. Setelah itu bentuk teksnya jadi berwarna seperti apa, ketebalan, ada garis pinggirnya, garis tepi dan lain sebagainya. Terus ini ada warnanya, adalah warna latar belakang. Opasitas itu maksudnya kejelasan dari warnanya. Nah ini ada efek juga seperti ini, jadi tulisannya nggak monoton hitam aja. Ada gelembung, jadi kayak ada backgroundnya seperti ini. Setelah itu ada animasi, nah dia ada pergerakannya seperti ini, gelombang. Jadi banyak banget pilihannya yang bisa teman-teman gunakan ya. Nah ada yang seperti ini juga, ada kayak bola-bolanya seperti itu. Dan ini teman-teman bisa gunakan semuanya secara gratis ya. Nah ini untuk tampilan tulisannya, masuk, bisa keluar atau ulang dan sebagainya. Oke. Setelah itu bagian atas yang udah. Nah yang bawah ada warna, ada coretan, terbelakang, bayangan, jarak. Nah ini untuk tempat atau posisi tulisannya ya, jadi kita bisa meratakan kiri, rata tengah, rata kanan. Setelah itu ada di jika tulisannya seperti ini, ada karakter, garis. Ini banyak banget pengaturannya, jadi teman-teman bisa mengatur sesuai dengan yang diinginkan, jadi lengkap ya. Setelah itu ada
template text. Nah, kalau template text itu sendiri di sini sudah ada beberapa contoh yang bisa teman-teman gunakan. Ada yang sedang tren, ada yang judul, waktu, subtitle, pesan, gelembung, berita. Jadi ini kalau teman-teman ingin membuat seolah-olah videonya itu seperti breaking news, teman-teman bisa menambahkan efek tulisannya itu dengan model berita ini. Jadi posisinya nanti ada di bagian bawah video. Oke, bagian sini ya. Oke, udah sampai situ. Udah semuanya. Setelah itu keterangan otomatis. Nah, tambahkan keterangan secara otomatis. Keterangan akan dibuat secara otomatis dari suara untuk memudahkan pengeditan. Nah, jadi di sini jika teman-teman membuat informasi tertentu, nanti akan ada tambahan tulisannya. Jadi kayak translate gitu ya teman-teman ya. Jadi jika videonya bahasa Inggris, nanti akan muncul translate-nya di bawah sini. Atau apa namanya? Nah, ini sudah ada keterangannya ya. Jadi buat keterangan otomatis dari suara aslinya, terus nanti ada pilihan bahasanya juga, hapus keterangan yang dipilih. Nah, andaikan bahasanya itu kita bisa pilih bahasa Inggris, Korea, Portugis. Jadi kita bisa memilih dengan sesuai yang dibutuhkan ya teman-teman ya. Setelah itu ada tambahan stiker. Nah, sama kayak model di WhatsApp, di sini juga banyak banget model stikernya yang bisa kita tambahkan di sini. Nah, ini tambahan stiker-stikernya ya. Jadi supaya lebih cantik, seandainya teman-teman ingin membuat video ucapan ulang tahun atau video wedding, itu teman-teman bisa menambahkan efek yang seperti ini. Nah, banyak banget. Nah, ini ada kalau teman-teman ingin membuat video di YouTube juga teman-teman bisa nih, ada stiker like seperti ini. Oke. Setelah itu love. Ini benar-benar sweetie banget ya modelnya. Ini untuk stiker tulisan. Ini biasanya teman-teman gunakan saat membuat video untuk YouTube. Jadi ada subscribe, ada like, ada share juga, dan ada juga tombol lonceng juga ada. Tinggal menambahkan suara-suara bunyinya. Oke. Banyak banget ya teman-teman. Setelah itu efek-efeknya juga banyak, stiker-stikernya yang lain yang bisa kita gunakan. Nah, banyak banget di belakang-belakang. Nah, oke. Ini tinggal teman-teman pilih aja ya. Ini banyak banget soalnya pilihannya stikernya. Oke, jika sudah, sekarang kita masuk di overlay. Nah, maksudnya overlay itu apa? Sekarang kita coba ya. Andaikan kita coba menggunakan ini aja. Oke, kita tambahkan. Nah, maksudnya overlay itu penggabungan video. Nah, jadi kita bisa membuat videonya ini, dua video ini menjadi satu. Kita klik yang bagian satunya. Nah, jadi kita bisa memplay dua video secara bersamaan dalam pada saat pemutaran. Jadi kita bisa memutar video itu secara bersamaan, intinya seperti itu. Nah, bedanya kalau kita meletakkan videonya di bagian plus ini, dia akan berada di belakang. Jadi videonya tadi itu akan play atau akan
bergerak setelah video yang pertama selesai. Nah, karena kita menambahkan di overlay, jadi videonya ini akan bergerak secara bersamaan. Ini kita bisa tarik ke depan, diklik aja yang lama, digeser, dia akan bergerak secara bersamaan. Nah, jadi sudah paham ya kira-kira perbedaan dari overlay di sini. Jadi ini kita bisa menambahkan bahkan 5 atau 6 video pun kita bisa memutarnya secara bersamaan dengan menambahkan overlay tadi. Nanti kan kita menambahkan ini tambah. Ya udah akan terus bertambah, lalu kita bisa menantainya lagi. Oke ya. Ini saya hapus aja. Bentar, mana hapusnya? Oke. Nah, setelah itu kita tadi masuk di overlay. Nah, untuk efek ini untuk tampilan videonya ya teman-teman ya. Sorry. Jadi kita bisa mencobanya. Ini yang sedang tren, kita coba aja menggunakan ini. Dia ada tambahan kayak cahaya-cahayanya seperti itu. Untuk ini. Kenapa tambahkan efeknya hanya muncul di yang pertama? Ya karena biasanya munculnya hanya di video yang pertama. Oke, kita tadi masuk ke efek. Oke, diadakan aja ya efeknya. Nah, ini banyak banget juga efeknya, teman-teman bisa pakai atau gunakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini efeknya udah muncul di bawah, ini kita hapus aja. Oke, setelah itu filter kurang lebih sama ya kayak yang ada di dalam edit tadi, filter sama sesuaikan. Untuk format ini sama. Untuk bentuk bentuk videonya mau dibuat persegi panjang atau menyamping untuk YouTube, jadi disesuaikan aja sama dengan kebutuhannya teman-teman. Setelah itu kanvas. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti latar belakangnya seperti ini. Nah, sudah ada ya. Jadi memang kesulitannya saat kita menambahkan lembar kerja, pertama kali kita memang nggak bisa membuat template sendiri ya. Jadi kita harus memasukkan videonya terlebih dahulu, baru nanti backgroundnya akan kita rubah sesuai dengan bentuk videonya tadi. Jadi videonya nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, jika tidak mau seperti ini, kita juga bisa mengganti latar belakang di sini. Ini sudah ada dari dari CapCut, ada banyak banget. Nah, jadi selalu ada yang baru dari CapCut latar belakangnya ini. Jadi teman-teman bisa merubah latar belakangnya ini sesuai dengan yang dibutuhkan teman-teman. Ini kalau untuk lebaran bisa pakai itu. Nah, ini juga banyak ya teman-teman ya. Nah, ini untuk latar belakang yang ini, warna sama yang ini tadi itu semuanya sudah disediakan sama CapCut. Nah, gimana kalau kita akan menambah latar belakangnya tadi dengan desain yang sudah kita buat? Nah, kita bisa menambahkannya melalui sini, klik plus. Nah, ini kita bisa merubahnya dengan desainnya kita. Andaikan kita akan menggunakan latar belakang yang inilah. Nah, jadi latar belakangnya tadi itu bisa kita gunakan atau kita rubah dengan yang kita butuhkan. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba latar belakangnya pakai yang ini. Oke. Nah, ini kita bisa menggunakan juga latar belakangnya mengambil dari videonya tadi. Jadi kalau seumpama videonya tadi itu mau ukuran tertentu tapi ternyata kepotong, kita bisa mengecilkan videonya
dan menjadikan latar belakangnya tadi sesuai dengan gambar videonya tadi. Nah, jadi di efek blur, jadi kayak foto itulah, cuma ini untuk video ya. Lebih seperti ini. Setelah itu sesuaikan, ini sama juga di pengaturan yang edit tadi. Kurang lebih seperti ini ya fitur-fitur yang ada di CapCut. Nah, setelah itu ada hal yang sangat penting ya teman-teman. Nah, oke. Di bagian belakang sini nanti akan ada tulisan akhiran kalau kita zoom ya. Nah, akhiran ini bertuliskan tentang itu CapCut. Nah, di sini kita akan menghapus bagian akhirannya ini. Jadi supaya tidak muncul tulisan CapCut. Kita coba ya. Nah, dia akan muncul tulisan CapCut ya teman-teman ya. Nah, kenapa kok videonya kok gini mbak? Ya karena durasi video yang pertama dan kedua itu kan berbeda. Nah, sementara untuk CapCut itu hanya akan ikut di video yang asli. Untuk layar dia nggak akan mengikutin gitu ya. Jadi layar hanya mengikutin aja. Nah, untuk CapCutnya ini kita bisa menghapusnya ya teman-teman ya. Jadi video yang tadi itu bisa bebas tanpa ada watermark atau brand dari nama aplikasinya. Jadi aman banget kalau teman-teman mau buka usaha jasa edit video, teman-teman bisa banget gunakan ini dan sangat mudah menggunakannya. Sehingga saat teman-teman jual sudah tidak ada nama watermark brandnya, jadi nggak ada tulisan brand aplikasinya, serta ini gratis. Jadi banyak banget manfaatnya atau banyak banget keuntungannya juga menggunakan aplikasi CapCut ini. Cuman memang dia basicnya online ya teman-teman ya, jadi memang harus ada kuota, harus ada sinyal untuk mengeditnya. Nah, yang selanjutnya saat kita save, kita bisa klik yang tanda panah ke atas. Nah, kita bisa memilih resolusi yang kita butuhkan, yang tertinggi ataupun yang rendah. Kita bisa mengarahkan kursor sesuai dengan yang dibutuhkan. Tingkat bingkai ini untuk pemutaran lebih lancar. Setelah itu jika dirasa sudah tepat, lalu teman-teman ekspor sini ya. Oke, kurang lebih seperti itu pengenalan fiturnya. Selamat mencoba ya teman-teman ya. Dicoba dulu, dicermati baik-baik fitur-fiturnya, dan nanti bisa dipraktekkannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.